Mas Budiman melihat bahwa fase hari ini dan sekian tahun ke depan atau setidaknya 5 tahun ke depan ya secara politik itu dibutuhkan kepemimpinan yang seperti apa? Dari 3 sosok yang ada, saya melihat yang paling mendekati kebutuhan itu adalah pada Pak Prabowo Subianto. Kenapa Anda bisa melihat Prabowo itu adalah sosok yang strategis? Saya pasti saya melakukan pelanggaran, dan untuk itu saya tidak keberatan ketika mendapatkan sanksi. Anda mengakui Anda melakukan pelanggaran? Saya melakukan pelanggaran organisasi, tapi harus ingat, saya tidak melakukan pelanggaran ideologi. Bakal calon presiden dari PD Perjuangan adalah Ganjar Pranowo, itu adalah isi pikiran dan isi hati serta isi ideologisnya Megawati atau bukan? Kalau boleh objektif saya katakan tidak Megawati sama sekali. Ada apa sebenarnya di dalam PD Perjuangan menurut Anda? Halo Sobat Ngompol atau Besti Ngompol, ngomong politik, kita ketemu lagi. Dan untuk episode kali ini kita masih bertahan di sini. Kita masih, kalau nanti kita karena akan membahas soal loyalitas, berarti kita masih loyal di sini. Kita masih ada di Diskusi Kopi, di mana acara Ngompol ini juga kolaborasi dengan Pos Kota, di mana ini merupakan platform yang kami sediakan untuk kalian semua, terutama kawan-kawan Gen Z. Dan kita kasih kesempatan buat kalian agar bisa memahami dan berbicara serta merespon apapun tentang politik, karena politik itu untuk semua, tidak hanya untuk orang dewasa, tidak hanya untuk sebagian kalangan, tapi untuk kita semua, terutama bagi teman-teman muda. Oke, dalam episode ngomong politik kali ini yang menarik adalah kami menghadirkan the most wanted person dalam 1 bulan terakhir lah, sejak awal Agustus sampai akhir Agustus. Namanya hilir mudik di pemberitaan baik di media maupun di media sosial. Karena apa? Karena orang yang diduga atau diasumsikan sebagai orang yang sangat tegak lurus pada sebuah organisasi ternyata memiliki pandangan yang cukup berbeda, dan ternyata itu menjadi bola panas yang menjadi perbincangan di publik. Menarik sekali karena tidak semua orang yang keluar dari organisasi menjadi bahan perbincangan umum. Kita langsung sapa Mas Budiman Sujatmiko. Selamat siang Mas Budiman. Selamat siang menjelang sore, Riga. Udah sore ya. Kabar baik, sehat? Kabar sehat, baik. Ya hanya serak dikit lah ya. Secara pikiran, secara mental, fisik sehat? Masih sehat sampai sekarang. Saya dalam keadaan yang seger dan waras. Artinya semua keputusan diambil dengan waras. Keputusan diambil dengan waras karena menurut saya yang tersisa dalam keadaan hari ini, karena situasi yang global maupun nasional, ya kewarasan lah yang bisa menyelamatkan kita. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu ya. Iya. Sebenarnya sudah banyak kawan-kawan media mungkin yang bertanya lah sama Mas Budiman. Kami coba ingin memberikan diferensiasi, tapi nanti di pertengahan hingga akhir kita akan coba mengulas sebenarnya alam berpikirnya Budiman Sujatmiko itu seperti apa sih, yang katanya orang-orang itu luar biasa kecerdasan dan pintarannya itu dijadikan satu, katanya begitu. Tapi kita coba ingin men-setback lah dalam situasi 1 bulan ini, di mana Mas Budiman ini kan menjadi orang yang dicari-cari lah untuk dimintai keterangannya, meskipun tidak dicari partainya, kan gitu kira-kira. Apa yang memutuskan Mas Budiman untuk mengambil sikap seperti Mas Budiman hari ini? Ini kita lihat nih gambar 3 sosok di belakangmu ini, di atasmu ini. Ini Soekarno, Sultan Syahrir, Bung Karno, Bung Hatta. Apa yang melatar belakangi tindakan politik saya? Saya terinspirasi oleh 3 tokoh ini. Bung Karno, seorang nasionalis dan internasionalis bangsa Indonesia. Sultan Syahrir, seorang sosial demokrat yang punya gagasan tentang kebebasan individu. Bung Karno bicara tentang pembebasan nasional.
Bung Hatta seorang yang sosial demokrat juga yang punya gagasan tentang ekonomi kerakyatan berbasis koperasi. Mereka ini adalah para pendiri bangsa yang saat mereka memutuskan memproklamasikan kemerdekaan, saat mereka memimpin bangsa Indonesia di tahun-tahun pertama kemerdekaannya, mereka usianya lebih muda dari saya, daripada saya sekarang, ya, 40-an pada waktu itu. Mereka melihat dan bisa membawa, menghantar Indonesia dalam keselamatannya hingga sekarang ini sebagai warisannya kita ini. Karena mereka dalam berpolitik tidak sekedar berbicara aku dapat apa dan aku dapat kos siapa, tapi memang benar-benar dipikirin Indonesia yang baru lahir ini harus menjadi apa di tengah dunia yang sedang bergolak. Dibutuhkan kepemimpinan seperti apa? Karena dunia yang sedang bergolak, Indonesia baru lahir, yang pas untuk menjadi pemimpin adalah seorang yang berpikir strategis, punya kemampuan menyampaikan persoalan-persoalan dunia yang rumit habis Perang Dunia Kedua, untuk menjelaskan apa itu artinya Republik Indonesia yang baru lahir pada banyak rakyat yang pada waktu itu kebanyakan masih buta huruf. Maka dibutuhkan pemimpin strategi yang berpikir strategis. Anda melihat situasi hari ini seperti fase seperti hampir sama. Karena kita juga sebenarnya sedang menghadapi sebuah era baru, terutama diakibatkan oleh banyak pergeseran dan konflik global. Ada perang yang berdampak global yang nantinya akan berdampak krisis pangan. Ada revolusi industri yang banyak orang tua tidak tahu bagaimana harus berurusan dengan ini. Tiba-tiba anaknya daripada curhat dengan saya sebagai orang tua, curhat di tweet, di platform-platform media sosial. Kalau saya dulu mau nulis sebuah esai, harus tanya pada orang tua saya, paman saya. Hari ini mereka nggak perlu diskusi dengan orang. Mereka tanya pada ChatGPT, aku mau nulis, ada tugas sekolah untuk menceritakan liburanku bersama keluarga di musim liburan kemarin dan apa yang kutemukan. Aku liburan di desa. Apa ya harus kutulis? Kira-kira gitu pengaduannya pada mesin. Jadi poinnya adalah Mas Budiman melihat bahwa fase hari ini dan sekian tahun ke depan atau setidaknya 5 tahun ke depan ya secara politik itu dibutuhkan kepemimpinan yang seperti apa? Butuh kepemimpinan yang strategis yang bisa menangani situasi yang disebut VUCA. VUCA itu V, volatile, penuh gejolak. U, uncertain, tidak pasti. C, kompleks, rumit. A, ambigu, membingungkan. Jadi situasi yang penuh gejolak, serba nggak pasti, ruwet dan membingungkan. Nah, ini menurut saya dalam keadaan gejolak seperti ini dibutuhkan pemimpin ya yang tahu bagaimana menyatukan kekuatan-kekuatan bangsa Indonesia ya dan kemudian membawa bangsa Indonesia di bawah ini untuk sama-sama melihat secara global dalam konteks global. Paham. Ngerti tetanggaku tuh punya apa, tetangga utaraku punya apa, tetangga selatanku punya apa, tetanggaku yang jauh punya apa, sehingga kemudian bagaimana supaya negaraku tetap dibutuhkan, aku harus membuat apa, negeriku harus membuat apa. Ini kan harus diatur cara berpikir seperti mengatur medan pertempuran, seperti mengatur medan perjuangan. Anda melihat itu ada di sosok Prabowo Subianto. Dari 3 sosok yang ada, saya melihat yang paling mendekati kebutuhan itu adalah pada Pak Prabowo Subianto. Kenapa Anda bisa melihat Prabowo itu adalah sosok yang strategis? Bukan karena dia militer, tapi latar belakang militernya sebagai mantan pasukan elit yang tentu saja punya korps Satuan Sandi Yuda, intelijen perang, dan kemudian pengetahuan saya kesukaannya membaca buku. Itu adalah hal kualifikasi politisi yang menurut saya bagus, yang dimiliki oleh mereka bertiga. Yang akhir-akhir ini kebanyakan orang terjun ke politik itu kita hampir nggak menemukan idenya yang solid tentang sesuatu, idenya yang komprehensif tentang sesuatu. Ya, mungkin Pak Prabowo pasti tidak lengkap, tidak tahu semua hal.
tapi setidaknya gaya kepemimpinan dan cara berpikirnya, dia memiliki satu kepekaan persoalan-persoalan dunia yang harus diantisipasi ke depan. Karena ketika saya ngobrol dengan beliau, kita berbicara kok, andai perang nuklir terjadi suatu saat, atau andai perang di Rusia Ukraina itu bergeser ke Selat Taiwan, ketika ada konflik China dan Taiwan, dia nggak jauh jaraknya dari kita. Bagaimana seorang kepala rumah tangga harus memikirkan ketika tetangganya saling berkelahi, saling lempar petasan, saling berkelahi dan segala macam, pasti dampaknya akan kita. Jika rumah kita, kakak, adik, orang tua nggak kompak, masing-masing berpihak pada rumah tangga orang lain yang sering berkelahi, dampaknya akan ke kita. Dampaknya akan ke kita. Kita akhirnya sebagai bangsa tidak punya agenda mandiri yang utuh, karena agenda kita ditentukan oleh agenda mereka-mereka berkonflik di luar. Emang sosok yang didorong oleh partai Anda kemarin ya. Saya bilang kemarin karena surat keputusannya sudah keluar. Itu tidak strategis menurut Anda, Mas Budi? Beliau pasti punya pikiran strategis, tetapi itu bukan strong point-nya. Itu bukan titik kuatnya. Bukan daya magnetiknya beliau, itu bukan di situ. Pak Ganjar adalah seorang pemimpin yang populis. Titik kuatnya, strong point-nya adalah pada kemampuan katakanlah turun ke bawah, menyapa. Apakah itu buruk? Tidak buruk, bagus, wajib. Malah seorang pemimpin seperti itu wajib, ya. Tetapi menjadikan itu sebagai kualifikasi utama hari ini ya pas. Dia hanya pas di tahun 2014, Karena begini, itu saya sebut pemimpin populis. Pemimpin populis itu kan pemimpin yang rakyat. Dia turun dari atas ke bawah. Tapi dikenal oleh publik. Tapi ke depan tugas pemimpin bukan turun dari atas ke bawah menemui rakyat, tapi membawa rakyat naik ke atas. Beda. Membawa rakyat naik ke atas. Nah, kita setback nih seperti 3 tokoh besar yang Mas Budiman ilustrasikan. Tapi bisa diargulah saya ya, karena ini 3 tokoh yang sebenarnya kan saling melengkapi. Kalau kita bicara soal populis, strategik, dalam hemat saya, Bung Karno adalah tokoh populis. Semua orang paham, bahkan julukan ke beliau adalah singa podium, karena beliau itu adalah seorang narator hebat. Dia bisa berbicara tidak hanya di depan rakyat, tapi juga di masyarakat global. Dia berani menentang kebijakan, terus kemudian bagaimana kemudian hubungan dengan Malaysia, dia berani ambil resiko seperti itu. Itu orang-orang yang populis. Tapi kemudian ada Sultan Syahrir yang secara pemikiran dia jauh lebih melihat aspek internasional itu harus humanisme. Menjadi harus menjadi kolaborasi yang baik bagi situasi nasional kita. Kalau kemudian Bung Hatta memang sangat akademis, kan kita lihat backgroundnya seperti itulah ya. Artinya tokoh populis pun bisa berjalan ketika didorong atau ditopang oleh kawan, kerabat ataupun pihak-pihak yang ada di samping yang memiliki kualifikasi yang strategik seperti Mas Budiman itu. Karena itulah ketika saya tanggal 18 Juli berkunjung ke rumah Pak Prabowo di Jalan Kertanegara, proposal saya kan persatuan nasional. Artinya saling melengkapi antara sosok-sosok itu. Tapi yang terjadi, bukannya ini dianggap sebagai sebuah tindakan positif, tapi dianggap nyebrang. Padahal untuk membangun jembatan kan kita harus bisa nyebrang. Dari tepi sini ke tepi sana, untuk bangun jembatan kita harus nyebrang. Untuk bangun jembatan, ya. Tapi yang terjadi kan malah akhirnya ya ini dianggap berpihak gitu. Pada waktu saya berkunjung ke Kertanegara, saya belum berpikir untuk mendukung Pak Prabowo, tapi ingin mendudukan. Ayo, bisa nggak tokoh seperti Pak Prabowo yang punya pikiran-pikiran positif bertemulah dengan Ibu Megawati. Artinya Anda tidak mengijek Pak Ganjar sebagai calon presiden saat itu? Bagaimana tuh? Tidak mengijek positioning Pak Ganjar sebagai calon presiden dalam pikiran Anda sebagai seorang kader partai. Tadi itu beliau strong point-nya tidak pada pemikiran strategis, lebih pada komunikasi yang populis tadi itu. Itu pun populismenya bukan pada isinya, lebih kepada cara komunikasinya. Lebih pada cara komunikasinya. Nah, ini yang sampai hari ini pun saya belum melihat ada gagasan yang menurut saya dibutuhkan bangsa ini untuk 6 hal yang menurut saya penting.
ditempuh bangsa Indonesia, 6 jalan yang ditempuh bangsa Indonesia kalau kita ingin menjadi negara maju, yaitu jalan hilirisasi, yaitu membawa bangsa Indonesia dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Hilirisasi kan itu. Jalan kedua, digitalisasi. Membawa masyarakat Indonesia yang untuk beraktivitas menggunakan tenaga fisik, mulai kemudian rame-rame menggunakan teknologi digital. Jalan ketiga adalah connectivity, mengkoneksikan secara fisik maupun digital. Dekarbonisasi untuk menghadapi tantangan perubahan iklim yang sangat luar biasa, yang akhirnya sekarang menimbulkan banyak global warming, pemanasan global, ya. Sekarang kita mengalami El Nino juga, mengalami krisis pertanian sebentar lagi, dan krisis pangan akibat perang, ya. Kemudian bagaimana mengoptimalisasi dana desa untuk mendorong agar desa berubah dari desa agraris menjadi desa industri berbasis pertanian. Dan pada akhirnya juga gagasan jalan mengoptimalisasi meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan manusia Indonesia yang kita tahu, Riga, dari 65 negara kita ada di nomor urut 63 di dalam penguasaannya atas ilmu pengetahuan, atas matematika, dan pada minat baca kita yang sangat rendah. Nah, ini kan butuh pemimpin yang ke depan ini, butuh pemimpin yang kira-kira bisa meyakinkan, ayo berpikir, ayo baca, ayo lihat dunia. Karena apa yang kamu baca, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lihat di dunia, cepat atau lambat akan berpengaruh pada Indonesia. Sebagaimana mereka memproklamasikan kemerdekaan. Jepang kalah, ada peristiwa dunia, berakhirnya Perang Dunia Kedua, segala ada kesempatan untuk merdeka. Ya, ketika ada blok barat dan blok timur, Bung Karno mengatakan enggak, kita bikin blok ketiga namanya non-blok. Indonesia menjadi non-blok. Kemudian bagaimana ketika harus merebut Irian Barat, Bung Karno tahu ada blok barat dan blok timur. Sementara Belanda yang menduduki Irian Barat, blok barat. Oke, kalau gitu gua ambil senjata dari blok timur. Ya kan, kira-kira dari Soviet waktu itu, ya. Macam-macam. Kemudian ketika Bung Karno melihat Malaysia ini sebagai pangkalan yang bisa mengancam Indonesia, Bung Karno mengatakan konfrontasi Malaysia. Dan pada waktu itu rakyat di bawah, terlepas kita setuju atau tidak setuju dengan semua polisi itu, ya, rakyat di bawah ikut, rakyat di bawah mengerti. Saya ingat waktu dulu ketika saya dulu suka mengorganisir petani di desa-desa di Jawa, tahun 90-an Jawa Orde Baru, kalau ketemu orang tua, mereka ngerti kok apa yang terjadi dengan Malaysia. Mereka ngerti kok pemimpin dunia namanya Kennedy, petani. Mereka ngerti namanya Khrushchev, mereka ngerti namanya Tito, mereka ngerti namanya Mao Zedong. Petani tua yang zaman Bung Karno mereka masih muda, tinggal di desa, tetapi petani ini meskipun dia menyangkul rumah gubuk, ketika dia mendengar pidato Bung Karno membawa percakapan dunia ke radio di desa-desa. Artinya apa? Kita mewarisi Indonesia yang didirikan oleh pemimpin-pemimpin yang merakyat, tapi saat bersamaan juga diundul langit. Anda merasa itu ada sosoknya di Prabowo hari ini? Ada. Yang paling mendekati tentu saja, yang paling mendekati bukan copy paste ya, bukan jiblakan dari ketiganya yang ini, tapi bahwa pada saat sekarang ini yang paling mendekati tentu tidak ideal. Nah, itu kan katakanlah sampai sekarang kalau kita berkaca pada 3 pilihan yang ada. Ini bicara soal proporsional. Nah, dari 3 tokoh saya sering bilang Pak Anies adalah pemimpin intelektualis, Pak Ganjar adalah pemimpin yang populis, Pak Prabowo adalah pemimpin yang strategis. Setelah saya lihat, saya pelajari, saya cermati sejarah dunia dan sejarah kepemimpinan, 3 tipe kepemimpinan ini dibutuhkan di zaman-zaman yang berbeda. Tiga, gitu. Yang disampaikan Mas Budiman ini kan cukup dialektis lah ya. Artinya kita bicara soal visi negara dalam tatanan global dan national security. National security kita harusnya seperti apa? Itu yang aku tangkap ya. Tapi permasalahannya adalah Mas Budiman bukan saya. Saya adalah manusia bebas dalam tanda kutip yang tidak terikat pada aturan organisasi. Sementara Mas Budiman adalah orang yang memiliki kartu tanda anggota partai, PDI Perjuangan, tentu punya ADART-nya, tentu punya aturan mainnya. Anda merasa nggak langkah Anda ketika berkunjung ke Kartanegara
itu bagian dari pelanggaran etis, atau kemudian ketika Anda mendeklarasikan Prabu itu bagian dari upaya untuk apa yang disebut oleh beberapa kawan PDI Perjuangan sebagai sebuah pengkhianatan terhadap organisasi. Bagaimana Mas Abdillah? Saya ya pasti saya melakukan pelanggaran, dan untuk itu saya tidak keberatan ketika mendapatkan sanksi. Anda mengakui Anda melakukan pelanggaran? Saya melakukan pelanggaran organisasi. Tapi harus ingat, saya tidak melakukan pelanggaran ideologi. Saya sih tidak akan mempermasalahkan itu lagi karena sudah terjadi dan saya terima. Menurut saya dalam sebuah organisasi, pelanggaran yang menghasilkan pemecatan adalah pelanggaran yang sifatnya ideologis. Pelanggaran yang sifatnya dalam ideologis. Definisinya Budiman Sujatmiko. Ya bagi saya, keputusan memecat saya terima. Ya. Oke, kalau itu dilihat sebagai sebuah pelanggaran yang sifatnya strategis. Tapi saya ingin pastikan bahwa dia bukan pelanggaran yang sifatnya ideologis. Lagi pula, kalau saya berbicara ini, sebenarnya itu saya terinspirasi banyak juga oleh apa yang sering dikatakan Ibu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, di dalam berbagai forum partai maupun dalam wawancara media. Bahkan menjadi judul pidato beliau ketika beliau mendapatkan gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Pertahanan, bahwa Indonesia butuh kepemimpinan strategik dengan ciri-ciri dan analisis situasi yang sudah saya sebutkan tadi di bagian awal. Saya hanya merangkum apa yang saya katakan tadi, itu sebenarnya adalah rangkuman dari pidato beliau, Dan saya adalah orang yang sudah tergabung 19 tahun di dalam Partai PDI Perjuangan, dan selama ini saya solid, loyal pada strategi pilihan partai. Karena memang banyak pilihan partai yang tepat secara strategis. Ada perbedaan sedikit, taktis, it's okay. Dan Anda melihat hari ini tidak tepat? Hari ini saya melihat tidak tepat. Kenapa? Dengan penjelasan saya tadi. Dengan penjelasan tadi, artinya mengapa kok memilih pemimpin yang populis, sementara ketua umumnya menyatakan pemimpin harus strategik, seperti itu. Kira-kira begitu. 19 tahun di PDI Perjuangan dengan kondisi yang Anda anggap ada fault di sini nih. Bagaimana cara menginterpretasikan teks ataupun yang disampaikan secara verbal oleh ketua umum PDI Perjuangan dengan kemudian hilirnya ternyata adalah keputusan pemilihan orang yang Anda anggap populis itu tadi. Ada apa sebenarnya di dalam PDI Perjuangan menurut Anda? Kok bisa cara interpretasinya berbeda? Ada apa ya? Kalau menurut saya tidak tahu persisnya pernak-perniknya. Tapi saya mengatakan bahwa rupanya PDI Perjuangan ini partai yang lahir dari tradisi populisme memang. Oke. Memang lahir dari tradisi populisme. Lebih tepatnya populisme desa, agraris, gitu ya. Memang begitu lahirnya PDI Perjuangan. Tapi dalam perjalanannya, banyak partai-partai lahir dari tradisi populis ya, di luar negeri katakanlah begitu. Biasanya pada masa-masa tertentu, periode 20 tahun, 25 tahun, mereka segera melakukan dan mentransformasi diri menjadi partai yang lebih bersifat teknokratis, lebih bersifat industri, ya. Apalagi memang masa kita mengalami revolusi industri. Ada partai-partai yang berhasil dari tradisinya yang agraris tadi, populis, bertransformasi menjadi partai industri, gitu ya. Ada yang gagal. Yang gagal, salah satu partai yang saya sebut gagal ada partai besar di India, namanya Partai Kongres. Partai Kongres India lahir dari tradisi populisme nasionalisme Nehru. Dan kemudian dia dalam banyak waktu sejarah India banyak memerintah India. Dan sekarang Partai Kongres kesulitan untuk menjadi pemenang dalam pemilu India karena dia masih berkukuh seolah dia adalah partai yang tradisi agraris. Sementara PDI Perjuangan masih rupanya pergulatan antara pemikiran populis agraris ini masih cukup kuat. Sehingga saya melihat bahwa keputusan yang harusnya di 2024 itu adalah sebuah penanda, harus menjadi penanda perubahan yang fundamental, yang mendasar bagi partai PDI Perjuangan untuk kemudian menatap, apalagi memang situasi globalnya gak ada pilihan lain, dan apalagi itu pula yang dikatakan oleh Ibu Megawati. Kita lihat posisi Ibu Megawati hari ini. Beliau kan bukan cuma ketua umum PDI Perjuangan,
Beliau ada ketua Dewan Pengawas BPIP, urusannya ideologi Pancasila. Beliau juga ketua Dewan Pengarah BRIN, Badan Riset dan Inovasi. Ya, artinya pada diri dan pada sosok Bu Mega, beliau punya kesadaran politik, ideologi dan teknologi gak bisa dipisahkan. Sebenarnya pada sosok dan diri Ibu Megawati, beliau sudah melakukan transformasi. Kita harus lihat ke depan. Dan itu yang saya tangkap ketika sudah mulai, terutama setelah kita mengalami pandemi, saya melihat bahwa pada diri Ibu Megawati, pada pidato-pidato beliau, pada keputusan-keputusan Kongres, pada keputusan-keputusan Rakernas, sebenarnya ada upaya serius dokumen-dokumen itu partai untuk membawa Indonesia menjadi negara industri berbasis pertanian dengan enabler teknologi. Nah, itu adalah keputusannya strategis. Tapi ketika kita bicara pimpinan, karena penting dalam sebuah perubahan itu adalah pimpinan negara. Pimpinan negara. Karena dia akan menjadi penentu akhir apakah hal-hal baik ini akan jadi keputusan atau tidak. Ketika saya sebenarnya tidak akan membahas terlalu banyak ya, karena itu kan udah pilihan partai lain begitu ya. Tapi karena ditanya saya akan jawab. Ketika pilihannya lahir dari sosok yang memang tradisi masyarakat yang membesarkan adalah populisme agraris, Jawa Tengah kan provinsi paling agraris di Pulau Jawa. Ya, sawahnya paling banyak. Jawa Tengah adalah provinsi yang paling agraris di Pulau Jawa. Baru-baru saja yang dia ada relokasi industri gitu ya, dibandingkan Jawa Timur, dibandingkan Banten, dibandingkan Jawa Barat. Kalau Jogja dan Jakarta soalnya lah ya. Saya melihat memang ada kegamangan. Loh, kenapa justru ketika kita bicara soal komando negara, pimpinan negara dengan seluruh gagasan yang sudah dihasilkan oleh PD Perjuangan, dia kok seperti leset. Bagi saya ini bukan kekeliruan. Ini adalah sebuah langkah yang menurut saya dampaknya akan memandekkan, akan melambangkan apa yang pertama sudah dirintis oleh Pak Joko Widodo, dan kedua akan melambangkan respon dari gejolak politik, ekonomi, persoalan dunia yang menuntut respon cepat sekaligus tepat Indonesia. Aku potong Mas Budiman. Jadi menurut Mas Budiman Sujatmiko, apakah keputusan seorang Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberikan keputusan politiknya bahwa bakal calon presiden dari PD Perjuangan adalah Ganjar Pranowo, itu adalah isi pikiran dan isi hati serta isi ideologisnya Megawati atau bukan? Kalau boleh objektif saya katakan tidak Megawati sama sekali. Saya mau berani katakan, kita kumpulkan seluruh pidato, wawancara Bu Mega, pidato-pidato, tulisan-tulisan dia. Kita telusuri, katakan kalau ini subjektif, ada kan subjektivitas Budiman, oke. Kumpulin tulisannya, digitalkan, taruh di mesin cerdas, taruh di AI. Saya kebetulan punya aplikasi di website saya namanya Pancasila Interaktif. Maka kalau kita bisa taruh itu tulisan-tulisan beliau, pidato-pidato beliau, wawancara beliau, kita taruh dalam kuadran itu, saya yakin Ibu Mega ada, kalau dalam kategori yang saya buat, ada di kuadran 1 dan 4. Progresif, etis, sekaligus esatoris di tengah-tengahnya. Oke, tapi itu nanti penjelasan lama lah ya. Mas Budiman. Tapi ingin saya menyatakan bahwa ini kalau kita udah telusuri pernyataannya Pak Ganjar, berita tentang beliau, posisi beliau, ada gap, dan gap itu ada senjang ya di situ. Dan gap itu menurut saya resikonya pelambatan lah. Saya nggak mengatakan mundur. Oke, begitu. Aku nangkep. Mas Budiman menyebutkan di beberapa wawancara dengan kawan-kawan media bahwa banyak orang di dalam PD Perjuangan, terutama yang berada di DPR, Anda menyebutkan itu kalau nggak salah. Oke. Yang sepakat untuk tidak sepakat bahwa keputusan yang diambil Mas Budiman ini adalah tepat. Artinya sepakat untuk tidak sepakat itu ya dalam satu sisi pikiran, saya sepakat sama Budiman Sujatmiko,
Tapi saya tidak sepakat karena ini adalah garis partai yang harus yang saya ambil. Itu benar apa enggak sih Mas Budi? Ya saya dapat lah WA, telepon, ngobrol begitu ya. Sebenarnya apa yang kamu lakukan betul, tapi ya tidak semua orang berani menyatakannya. Ya. Tapi saya pikir ini udah urusan organisasi lain ya. Saya secara etis harus mengatakan pikiran yang saya ini bukanlah pikiran liarnya seorang Budiman. Jadi ini bukan pikiran tunggal seorang kader PDI Perjuangan terkait kepemimpinan 2024 ke depan? Saya yakin saya tidak sendirian. Seberapa persen saya nggak tahu. Saya tidak yakin bahwa saya ini sendirian. Itu indikatornya apa? Pernah berbicara langsung dengan mereka? Atau hanya sekadar mendapat informasi? Berbicara karena berbicara ya artinya ngobrol begitu ya. Tapi oke, tapi kan itu hak mereka dan mereka menghargai hak saya dan saya menghargai juga keputusan saya dan keputusan mereka dan menurut saya it's okay dan ya saya jalani apa yang menurut saya benar. Yang benar yang saya yakin benar bisa saja kalah, tapi pasti tidak salah.